Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan kedudukan dari mahabbah dan ma'rifat. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari ma'rifat. Ma'rifat berasal dari kata arafa yang artinya mengenal dan paham. Ma'rifat adalah mengetahui Tuhan dari dekat. Dalam ini, orang sufi mengartikan ma'rifat adalah kedua mata yang terdapat dalam hati sanubari manusia terbuka, maka mata kepalanya tertutup, dan ketika itu yang dilihatnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengertian mahabbah. Secara etimologi, mahabbah adalah bentuk masdar dari kata hub yang berarti menyukai sesuatu karena punya rasa cinta. Dalam bahasa Indonesia, kata cinta berarti suka sekali atau sayang sekali. Dengan pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa mahabbah adalah keinginan yang sangat kuat terhadap sesuatu melebihi apapun. Sedangkan menurut Imam Ghazali, mahabbah adalah kecenderungan terhadap sesuatu. Kecenderungan dalam hal ini diartikan dalam kecenderungan terhadap Tuhan. Karena bagi kaum sufi, mahabbah yang sebenarnya hanya cinta kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, yaitu tujuan dari mahabbah dan ma'rifat. Yang pertama, tujuan dari mahabbah adalah memperoleh kebutuhan secara spiritual untuk mencapai tingkat rohaniah tertinggi. Kemudian, ma'rifat, tujuan yang ingin dicapai adalah rahasia. Rahasia yang terdapat dalam diri Tuhan. Kemudian, kedudukan dari ma'rifat dan mahabbah. Ada yang berpendapat ma'rifat adalah merupakan tingkat pengetahuan kepada Tuhan melalui mata hati, dan mahabbah adalah perasaan kedekatan kepada Tuhan melalui cinta atau roh. Tokoh pengembang mahabbah. Hampir seluruh literatur yang kita baca sepakat bahwa tokoh yang mula-mula memperkenalkan ajaran mahabbah dalam tasawuf adalah Robi'ah al-Adawiyah. Nama lengkapnya adalah Robi'ah binti Ismail al-Adawiyah. Sejak kecil beliau tinggal di Basrah. Bermula dari sini, beliau terkenal sebagai seorang penceramah wanita. Dia dihormati oleh orang-orang soleh pada masanya. Selanjutnya, tokoh pengembangan ma'rifat. Tokoh paham ini adalah Zunnun al-Misri. Namanya adalah Abu al-Faiz Sultan bin Ibrahim al-Misri, yang kemudian dikenal dengan nama Zunnun. Beliau lahir di kota Ekim yang terletak di pedalaman Mesir pada tahun 214 Hijriah. Zunnun ditangkap dengan tuduhan melakukan bid'ah dan kemudian diantar ke kota Baghdad untuk dipenjarakan di sana. Adapun ma'rifat yang dimajukan oleh Zun al-Nur al-Misri adalah pengetahuan hakiki tentang Tuhan. Mahabbah dalam pandangan Al-Quran. Paham mahabbah sebagaimana disebutkan di atas mendapatkan tempat di dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan bahwa antara manusia dan Tuhan dapat saling mencintai. Misalnya ayat yang artinya, jika kamu cinta kepada Allah, maka turutlah aku dan Allah akan mencintai kamu. Ayat di atas memberikan petunjuk bahwa antara manusia dan Tuhan dapat saling mencintai karena alat untuk mencintai Tuhan yaitu roh. Roh berasal dari Tuhan. Sedangkan ma'rifat dalam pandangan Al-Quran, ma'rifah adalah pengetahuan tentang rahasia-rahasia dari Tuhan yang diberikan kepada hambanya melalui pancaran cahayanya yang dimasukkan Tuhan ke dalam hati seorang sufi. Dengan demikian, ma'rifah berhubungan dengan nur atau cahaya Tuhan. Di dalam Al-Quran dijumpai tidak kurang dari 43 kali kata nur diulang dan sebagian besar dihubungkan dengan Tuhan. Misalnya ayat yang artinya, dan barang siapa yang tiada diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai sedikit pun. Cahaya tersebut ternyata dapat diberikan Tuhan kepada hambanya yang dia kehendaki. Dalam makrifah kepada Allah yang didapat seorang sufi adalah cahaya. Dengan demikian, ajaran makrifat sangat dimungkinkan terjadi dalam Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Quran.